Kalau ada orang mengatakan, wah Bante latihan itu sulit sekali, ya, jenuh, bosan, badan pegel-pegel, sakit muncul dan sebagainya. Itu adalah wajar. Namo Buddhaya, Soti Hotu. Kembali kita berjumpa dalam Smart Education. Semoga perjumpaan kali ini juga membawa manfaat bagi para pemirsa, bagi kita semua, untuk selalu berada di jalan Dhamma. Dalam kehidupan ini, harapan kita bagaimana bisa hidup damai dan bahagia. Hanya saja untuk membangun sebuah kedamaian dan kebahagiaan itu tidak serta-merta, tidak instan, tidak sekonyong-konyong. Semua membutuhkan waktu dan proses. Hanya saja kadangkala kita maunya semua segera terwujud, segera tercapai. Sesungguhnya, bahagia dan tidaknya kita ya bergantung pada cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita keliru, cara berpikir kita salah, pikiran buruk malah mendominasi, maka kita akan jauh dari kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Akan tetapi, ketika kita bisa mendekatkan diri kita pada pikiran-pikiran baik, justru kedamaian dan kebahagiaan itu akan semakin dekat dan bisa kita raih. Nah, persoalannya, mengarahkan pikiran ke arah yang baik, ke arah yang benar, itu tidak mudah. Kalau kita kembali pada Dhammapada Yamakawaka, ya, saya berpasangan, ya, ayat 1 dan 2, berbicara tentang pikiran. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Nah, ketika pikiran itu baik, maka semuanya menjadi baik. Ucapan kita baik, perbuatan jasmani kita baik. Lain halnya kalau pikiran kita buruk. Kalau pikiran kita buruk, maka ucapan kita menjadi buruk, perbuatan jasmani kita menjadi buruk. Kebajikan mengarahkan pada kedamaian dan kebahagiaan, keburukan mendatangkan penderitaan dan jatuh pada kemerosotan. Kembali ke awal saya katakan bahwa cara berpikir itu menentukan arah kehidupan kita. Kalau arah kehidupan kita adalah kedamaian dan kebahagiaan, ya kuncinya ada di pikiran kita. Hanya saja untuk mengkondisikan pikiran itu menjadi baik, terarah, benar, itu tidak mudah. Seringkali ya pikiran-pikiran itu malah mengarah pada keburukan-keburukan, keserakahan,
kebencian, kebodohan, ya, maksudnya adalah kebodohan batin, itu justru yang mendorong kita sehingga menguasai batin kita. Karena menguasai batin kita, maka ya, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan malah mengarah ke keburukan. Kita semakin menderita, kita semakin merosot. Nah, persoalannya bagaimana menjaga pikiran itu tetap baik, terarah, ya, terukur, sehingga batin ini tetap damai, batin ini tetap tenang, batin ini mengarah pada kebahagiaan. Ya, seringkali kalau ya, kita mengarahkan pikiran ke arah yang benar, ya tentu sebagai umat Buddha kita tahu bahwa bawana adalah cara kita untuk mengembangkan batin kita. Begitu sama bawana yang mengarahkan kita pada ketenangan, maupun vipassana yang mengarahkan kita pada pandangan terang. Semua itu akan membawa kita mengarahkan batin kita pada batin yang baik, batin yang dewasa, sehingga kita akan selalu damai dan bahagia. Karena apa? Ya karena batin kita sehat. Ya, batin yang sehat itu adalah batin yang lepas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Nah, selama keserakahan, kebodohan, dan kebencian itu masih bersarang membelenggu kita, ya kita akan jauh dari kedamaian dan kebahagiaan batin. Hidup kita ya akan selalu mengarah pada kemerosotan dan penderitaan. Nah, oleh karena itu saya sering mengajak umat Buddha dimanapun berada, ayo kita mengembangkan batin. Ya, malas, jenuh, bosan, dan latihan itu wajar. Tetapi jangan sampai tenggelam larut dengan kemalasan, kejenuhan dalam berlatih. Memang dalam meditasi itu ya tidak instan hasilnya. Ya, duduk 1 menit kemudian kita merasakan. Apalagi kita belum terlatih, ya sulit sekali. Ya, sulit sekali. Ya, latihan itu bertahap. Latihan itu adalah sebuah proses. Kalau ada orang mengatakan, "Wah, Bante, latihan itu sulit sekali, ya, jenuh, bosan, badan pegel-pegel, ya, sakit muncul dan sebagainya." Itu adalah wajar. Wajar, ya, proses-proses itu muncul. Nah, ketika kita bisa menghadapi, melampaui, kita baru sadar bahwa ini tuh prosesnya. Ya, kita akan lebih fokus, batin menjadi lebih tenang, ya, kita merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Maka kita harus rajin mengembangkan batin, rajin bermeditasi. Kalau mau batin kita menjadi tenang dan damai. Selama kita tidak berlatih, ya batin menjadi tidak terlatih. Kalau batin itu tidak terlatih, maka batin mudah luka, batin mudah bergejolak. Kalau batin mudah luka, batin mudah bergejolak, ya tentunya kita tidak merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Maka berlatihlah, berlatihlah. Itu saran saya. Kalau mau batin tenang, damai, dan bahagia. Tanpa latihan, batin menjadi tidak terampil, batin menjadi tidak terlatih. Ketika kita latihan dan terus latihan, batin menjadi terlatih. Ya, dalam itu Utaka 40 ada syair, tenang, gembira dalam ketekunan berlatih, melihat bahaya dalam kelalaian, mereka yang melakukannya tidak akan jatuh dan gagal dalam pencapaian ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Para upasaka-upasika dimanapun berada, mari kita mengkondisikan
kegembiraan dalam latihan, ketekunan dalam latihan. Kalau kita senang berlatih, tekun berlatih, ulet berlatih, maka batin kita menjadi terampil. Kalau batin kita menjadi terampil, terlatih, maka kita akan selalu melihat bahaya dari kelingahan. Batin kita akan menjadi waspada, akan selalu sadar, oh ini buruk, ini baik, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini yang menjauhkan ketenangan kedamaian, ini yang mendekatkan ketenangan dan kedamaian. Itulah kewaspadaan. Dan kalau kita senang berlatih, tekun berlatih, kemudian kita bisa melihat bahaya dari kelingahan, maka kita tidak akan gagal dalam mencapai ketenangan dan kebahagiaan batin. Mari kita berusaha untuk berlatih. Jangan berhenti berlatih dan terus berlatih sampai kapanpun. Guru Agung, walaupun sudah mencapai kebudaan, beliau tetap berlatih. Beliau tetap bermeditasi. Apalagi kita yang masih berjuang, kita yang masih berusaha, harus giat berlatih. Dengan giat berlatih, batin menjadi terampil, batin menjadi terlatih. Dengan batin yang terampil dan terlatih, maka kita akan mudah mendamaikan batin. Kita akan mudah mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan batin. Semoga perenungan kali ini bisa motivasi kita untuk berlatih dan terus berlatih. Meditasi atau bhavana adalah jalan kedamaian dan kebahagiaan batin. Oleh karena itu, berlatihlah dengan kegembiraan dan ketekunan supaya kita bisa melihat bahaya dari kelingahan. Semoga Tiratana melindungi, Sapi Sata Bawanusitata, semoga semua makhluk berbahagia.